Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Alfani dari kelas 11 IPA 2. Saya ingin memaparkan tentang minyak bumi. Apa sih yang dimaksud minyak bumi itu? Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Secara kimia, minyak bumi adalah suatu senyawa yang pada umumnya terdiri dari 80 sampai 85% unsur karbon dan 15-20% unsur hidrogen. Unsur-unsur lainnya adalah oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah sampai 5%. Pembentukan minyak bumi terbentuk dari lapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad tektonik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi batuan sedimen yang berpori-pori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Cara mendapatkan minyak bumi, yaitu untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Apa sih itu gas alam? Gas alam adalah semua jenis hidrokarbon yang berupa gas dan dihasilkan dari sumur dan tambang. Pengolahan minyak bumi itu dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama merupakan pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksi yang berdasarkan perbedaan titik didih distilasi bertingkat. Fraksi-fraksi minyak bumi sebagai berikut. Yang pertama, ada fraksi pertama yang dihasilkan oleh gas, merupakan fraksi yang paling ringan. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar kilang, LPG, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk-produk lainnya yang memiliki nilai tambah. Yang kedua, ada fraksi kedua yang disebut nafta yang dijadikan sebagai premium bensin atau produk petrokimia lainnya yang dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, fraksi ketiga yang sering disebut sebagai fraksi tengah dapat digunakan sebagai bahan dasar kerosin untuk keperluan rumah tangga. Selain itu, fraksi tengah dapat dibuat aftur atau aviation turbo fuel yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Yang keempat, ada fraksi yang disebut sebagai solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Yang kelima, ada fraksi residu yang terdiri atas molekul-molekul hidrokarbon besar yang harus dipecah menjadi molekul-molekul kecil dalam unit yang dinamakan cracking unit. Residu yang lebih besar diolah menjadi aspal, sedangkan distilat bila diolah lebih lanjut dapat menghasilkan minyak pelumas dan lilin. Jumlah dan jenis produk hasil pengolahan tahap pertama sangat terbatas. Nah, pengolahan pada tahap kedua merupakan pengolahan lebih lanjut dari hasil unit pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap ini bertujuan untuk mengekstraksi dan memproduksi berbagai jenis bahan bakar minyak BBM dan non bahan bakar minyak non BBM dalam jumlah besar dan dengan kualitas yang lebih tinggi sesuai dengan permintaan konsumen dan pasar. Dan kita masuk ke dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Seperti saat berpergian menggunakan motor atau berjalan kaki di kota, pernah nggak sih merasa sesak atau kesal karena begitu banyak asap berbau nggak enak? Tahu nggak kalian asap-asap itu muncul dari mana sih? Nah, kebanyakan asap itu keluar dari kendaraan bermotor seperti angkutan umum, mobil pribadi, motor, dan kendaraan bermotor lainnya. Nah, bahan bakar seperti angkutan, mobil pribadi, motor, dan kendaraan bermotor lainnya yaitu bensin. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting di Indonesia. Tersedia beberapa jenis bensin, misalnya premium, pertamax, yang Pertamax plus. Setiap jenis memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin.
Mutu bensin mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan kutukan atau knocking yang dapat mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin menggelitik dan bahkan merusak mesin. Nah, perlu diketahui bahwa pembakaran bahan bakar merupakan reaksi kimia antara bahan bakar dengan oksigen. Kebanyakan kandungan bahan bakar mengandung unsur seperti karbon, hidrogen, dan belerang. Nah, proses pembakaran itu terjadi dua jenis, yaitu pembakaran sempurna terjadi apabila unsur C yang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan CO2, unsur H menghasilkan H2O, dan seluruh S menghasilkan SO2. Dan yang kedua ada pembakaran tak sempurna terjadi apabila seluruh unsur C yang dikandung dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan gas yang dihasilkan tidak seluruhnya itu CO2. Penggunaan bahan bakar di sektor transportasi dan industri memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, dan ada juga beberapa gas yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Yang pertama ada gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatkan suhu bumi yang disebut efek kaca atau global warming. Dan yang kedua ada gas karbon monoksida. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm dalam darah, bereaksi dengan hemoglobin membentuk CO Hb yang bersifat racun yang dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga itu ada partikulat. Partikulat itu berupa karbon dan timbal. Pb dapat menimbulkan iritasi pada kulit, perih pada mata, gangguan saluran pernapasan, dan merusak ginjal. Yang ketiga itu ada gas SO2, NO2, dan NO3. Gas sulfur dioksida itu SO2 menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif, oksida, dan menghasilkan kabut atau smoke. Setelah itu beberapa gas yang dikeluarkan oleh transportasi, dan juga ada beberapa cara untuk mengurangi dampak negatif dari pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Berikut ada beberapa cara dampak pembakaran bahan bakar. Yang pertama itu ada penghijauan atau pembuatan taman kota untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buang CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Yang kedua ada menggunakan sel bahan bakar untuk melibatkan reaksi antara O2 dengan HO dengan produk reaksi yang ramah lingkungan yaitu H2O. Dan yang ketiga menerapkan penggunaan konverter dibalik pada sistem buangan kendaraan bermotor untuk mengubah gas CO2 menjadi lebih aman. Ketiga ada penggunaan EFL atau electric fuel injection pada sistem bahan bakar kendaraan untuk mengurangi emisi gas polutan. Nah, berikut adalah pemaparan materi bahan minyak bumi. Dari arti minyak bumi itu apa, dan pembentukannya apa, gimana, terus pengolahannya itu bagaimana, terus lalu ada beberapa tahap gimana fraksi-fraksi minyak bumi itu bagaimana, dan juga ada dampak pembakaran dan pencegahannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.